Salam, selamat pagi. Atas nama Majelis Jemaat GKST Glory Jakarta, kami mengucapkan selamat beribadah, selamat berhimpun secara virtual melalui ibadah minggu live streaming pada saat ini. Ibadah minggu hari ini dirangkaikan dengan perjamuan kudus oikumene dalam rangka HUT ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang ikut serta secara khusus kepada saudara-saudara yang berasal dari jemaat yang lain, tetapi berkenan ikut serta dalam ibadah kita pada saat ini. Semoga ibadah dan perjamuan kudus hari ini mengokohkan iman percaya kita, terutama pengharapan kita untuk melewati masa-masa pandemi yang masih kita jalani bersama-sama. Sebelum kita memulaikan ibadah ini, saya mengajak kita masuk saat teduh sejenak. Marilah kita bangkit berdiri. Marilah kita bersorak-sorai untuk Tuhan. Bersorak-sorai bagi gunung batu keselamatan kita. Biarlah kita menghadap wajahnya dengan nyanyian syukur. Bersorak-sorak baginya dengan nyanyian mazmur. Puji namamu besar, ya Bapa makhlukmu menyanyi bergema. Langit buana laut bersyukur semua, malaikat segenap memuji di Kau Tuhan. Kemuliaan-Mu tetap senantiasa. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan Maha Kuasa. Ya Roh Kudus, berilah iman yang teguh, sucikan kami di persekutuan-Mu, supaya kami jangan mengandalkan diri, dan janganlah sesat ke kanan dan ke kiri. Ya Putra Roh, kiranya Kau berikan kemenuhan harapan yang kami nantikan. Dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera atas kamu dari Allah Bapa kita, dan dari Yesus Kristus Tuhan, dan dari Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Mari sembah Allah yang akbar, agungkanlah karyanya besar. Allah berkuasa di atas isi dunia, patutlah semua memuji nama-Nya. Mari sembah Allah yang akbar. Mari sembah Yesus penebus, agungkanlah kasih-Nya besar. Yesus rela mati di salib di Golgota, hingga manusia terhapus dosanya. Mari sembah Yesus penebus.
setiap langkah kami, agar hidup kami semakin berseri. Mari sembah Roh Maha Kudus. Silakan duduk kembali. Saudara-saudara, pada saat ini dalam ibadah minggu dan perjamuan kudus Oikumene, kita semua sebagai warga di gereja diundang untuk menerima roti dan anggur sakramen perjamuan kudus. Suatu peristiwa di mana janji keselamatan Tuhan dikukuhkan lagi atas kita. Juga sebagai cerminan kesediaan kita untuk masuk dalam perjamuan Tuhan kelak setelah kita menjalani hidup dalam dunia yang fana ini. Menghadapi peristiwa kudus itu, baiklah kita mengoreksi hidup kita dan menyesali dosa-dosa kita di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus, betapa indah dirimu, dosa-dosaku di muka Tuhan. Bersungguh karena dosamu, bukan kerinduanmu di muka Tuhan. Marilah kita berdoa mengakui dosa-dosa kita. Kita berdoa. Ya Bapa di sorga, betapa besarnya kasih-Mu dalam kehidupan kami, yang selalu nyata di setiap waktu, bahkan di setiap jalan kami. Bila kami merenungkan kebesaran-Mu lalu melihat diri kami, betapa hinanya kami Tuhan, karena kami adalah orang-orang yang tidak bersyukur, yang tidak mencerminkan kehidupan orang-orang yang beriman kepadamu. Engkau baik, tetapi kami selalu melakukan kesalahan-kesalahan, bahkan melawan kehendak-Mu. Oleh sebab itu Tuhan, kami merendahkan diri, kami malu di hadapan, kami merasa berat, bila mana kami tetap hidup dalam kejahatan-kejahatan dan dosa-dosa kami. Itulah sebabnya ya Bapa, dalam rangka ibadah ini dan sekaligus perjamuan kudus ini kami mohon kuduskanlah kami, sehingga kami layak untuk mengikuti ibadah ini dan terutama nanti untuk menerima roti dan anggur perjamuan. Tuhan, kasihanilah kami, ampunilah kami. Dalam Kristus Yesus Sang Penebus, kami memohon pengampunan dan kasih-Mu. Amin. Mari kita bangkit berdiri untuk mendengarkan anugerah pengampunan dan amanat hidup baru. Dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga. Sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus, juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dalam perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Kolose 1 ayat 20 sampai 22. Berdasarkan janjinya ini, maka kepada setiap orang yang sungguh-sungguh mengakui dosanya, kami memberitahukan bahwa Allah mengampuni dosa-dosanya dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Sebab itu, kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Kolose 1 ayat 23. Kasih Tuhan Yesus tiada bertanding.
ini dalam tak terpilih, walau melampaui akal kita yang fana, dengan orang kudus dalam kasih yang kekal. Berikanlah ya Tuhan iman yang teguh, pengharapan sungguh, kasih yang penuh, dan yang terutama kasih Tuhan tercermin dalam hidup kami senantiasa berseri. Silakan teman. Kita mempersiapkan diri untuk pembacaan firman Tuhan dan perenungannya. Oleh karena itu, mari kita membuka Alkitab dari 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. 1 Petrus pasal 2 ayat 1 sampai 5. Sebelum kita membaca dan merenungkannya, mari kita tundukkan kepala kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur karena kasih setiamu selalu kami rasakan dalam hidup ini. Teristimewa Bapa, kami beroleh waktu lagi pada saat ini untuk mendengarkan suara-Mu, untuk mendengarkan firman, untuk mengetahui maksud Tuhan dalam kehidupan kami, suatu maksud yang indah dalam kehidupan kami sebagai orang-orang yang beriman kepadamu. Roh-Mu yang kudus kiranya menguatkan kami. Oleh hikmat-Nya biarlah kami dimampukan mengerti kehendak-Mu dan terutama dapat melakukannya dalam kehidupan kami setiap hari. Dalam nama Tuhan Yesus kami sambut firman-Mu. Amin. Pembacaan firman Tuhan hari ini terambil dari 1 Petrus 2 ayat 1 sampai 5. Yesus Kristus batu penjuru. Karena itu, buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan jika kamu benar-benar telah mengecap kebaikan Tuhan. Dan datanglah kepadanya batu yang hidup itu, yang memang dibuang oleh manusia, tetapi yang dipilih dan dihormat di hadirat Allah. Dan biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Demikian firman Tuhan. Keselamatan Tuhan hanya dapat diterapkan atau hanya dapat kemudian masuk dalam hati yang bertobat. Karena jikalau hati tidak bertobat, maka kita akan terhalang dalam banyak hal untuk menerima kasih karunia Allah itu, untuk menerima anugerah keselamatannya. Apalagi pada hari ini, kita akan melaksanakan perjamuan kudus dalam rangka
bulan Oikumene, di mana kita merayakan, gereja-gereja di Indonesia merayakan ulang tahun ke-70 dari Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Puji Tuhan, kita boleh berarak bersama sebagai suatu kumpulan yang disebut tubuh Kristus, walaupun kita berbeda-beda, sinode berbeda-beda denominasi, tapi kita menyatukan diri dalam derap iman menuju suatu kehidupan yang satu, di mana cita-cita PGI kita akan menjadi satu gereja yang bisa di Indonesia. Semoga. Oleh karena itu, pada hari ini kita sebagai jemaat GKST, kita jemaat Gloria Jakarta mengambil bagian dalam perenungan, dalam penghayatan, dan terutama kita menyatukan perasaan dan hati kita bersama dengan semua gereja melalui ibadah dan perjamuan kudus hari ini. Saudara-saudara, terutama mengenai perjamuan kudus, itu adalah tanda di mana Allah mengukuhkan janjinya, mengukuhkan keselamatannya lagi di dalam diri kita ketika kita menerima roti dan anggur perjamuan. Oleh karena itu, maka tema hari ini sungguh sangat patut kita renungkan. Jadi Tuhan meneguhkan keselamatannya atas mereka yang bertobat. Jadi kalau tidak ada pertobatan, maka sia-sialah anugerah itu dalam kehidupan kita. Dikatakan pada pembacaan tadi, buanglah kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Kalau dalam bahasa Yunaninya apotemenoi. Apotemenoi pasan kakian, kai panta dolon, kai pohikresis, kai notus tonus, kai pasas kata lalias. Jadi penekanan ini mau memberikan satu pemikiran, tidak mungkin kasih karunia Allah masuk dalam kehidupan kita kalau kita sendiri masih ada dalam kubangan dosa, kejahatan, segala kejahatan yang disebut kakian, semua hal yang kemudian kita lakukan melanggar norma-norma atau kaidah iman, atau melanggar kehendak Tuhan secara umumnya. Kemudian saudara-saudara, kita harus menjauhkan tipu muslihat, dolon. Tipu muslihat ini adalah sifat iblis yang disebut diabolos, suka menipu, dan pada kata yang berikut ada kata dengki, ada kata fitnah, itu semua adalah kelakuan iblis. Dan tidak mungkin kita akan mengalami suatu kehidupan yang baru di mana kenyataan kita sebagai orang yang disebut berkeselamatan akan kita jalani kalau kita masih melakukan sikap-sikap itu atau cara-cara hidup iblis itu. Yang lain, kita harus membuang kemunafikan. Kemunafikan itu disebut sebagai hipokrisi. Itu dalam bahasa Indonesianya, orang yang tidak bisa dipegang kata-katanya, yang munafik, ya. Dan sungguh itu adalah kekejian di mata Tuhan dan tidak boleh kita lakukan. Tidak boleh ada kedengkian, tidak boleh ada iri hati. Lalu kemudian kita diminta oleh Paulus menjadi seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni dan yang rohani. Saudara, saya tidak perlu menjelaskan panjang lebar tentang kiasan ini, karena Yesus suka menggunakan kiasan anak-anak dalam rangka menyoroti kehidupan kita di dalam Tuhan atau dalam kerajaan sorga. Di bagian yang lain Tuhan mengatakan kalau kita tidak menjadi seperti anak kecil, kita tidak layak masuk dalam kerajaan sorga. Dalam melayani juga, kata Yesus pada murid-muridnya, kalau kamu tidak menjadi kecil seperti anak kecil ini, kamu tidak pantas untuk melayani. Sebab kita datang bukan untuk dilayani, melainkan untuk melayani. Dan itu dicirikan oleh suatu kehidupan yang tergambar dari diri anak kecil, yang polos, yang mau terlibat, mau ikut, dan kemudian juga mau belajar tentang banyak hal. Nah, hari ini dia mengatakan, Paulus mengatakan, supaya kita, kemudian penulis 1 Petrus mengatakan, supaya kita menjadi seperti bayi yang membutuhkan air susu yang murni. Air susu yang murni itu adalah firman Tuhan dalam kehidupan kita. Lalu yang rohani adalah kasih. Jadi seorang bayi membutuhkan itu dalam kehidupannya. Dengan demikian, maka tidak ada kehidupan yang dapat disebut sebagai kehidupan dalam perang keselamatan tanpa menjalaninya seperti ini. Seperti bayi yang butuh susu yang murni, yaitu bayi atau kita yang hidup sebagai firman Tuhan. Lalu kemudian yang membutuhkan hal yang rohani, yaitu kasih.
Nah, saudara-saudara, lalu dikatakan pada bagian itu supaya kita menjadi batu-batu yang hidup. Nah, sebelum saya membahas bagian ini, seluruh sikap tadi yang harus kita hidupi diberikan penegasan kalau kamu sudah mengecap kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Pertanyaan saya bagi kita semua adalah, siapa yang tidak pernah mengecap kebaikan Tuhan? Oh, tidak. Pasti semuanya pernah mengalami kebaikan Tuhan dalam bentuk umur, dalam bentuk ketambahan usia, dalam bentuk kebaikan, dalam bentuk hadirnya anggota keluarga yang baru, dalam bentuk kenaikan pangkat, dalam bentuk studi kita lulus. Ya, kemarin anak-anak kita yang SMA lulus, dan prosesinya secara virtual. Baru-baru kemarin anak-anak SMP juga lulus, ya. Tidak ada prosesi di depan kelas atau di halaman, semua dilakukan secara daring, secara online. Ya, itu pun anugerah dari Tuhan. Mungkin nanti mereka akan masuk ke perguruan tinggi, semuanya diberikan. Jadi pertanyaan saya tadi adalah, siapa yang tidak mengecap kebaikan Tuhan? Tidak ada. Dan karena itu, kita pantas dan patut merenungkan bagian ini. Kita harus membuang segala kejahatan yang diuraikan tadi, kejahatan, tipu muslihat, kemunafikan, kedengkian, dan fitnah. Jangan sampai ada lagi dalam hidup kita, dan kita belajar seperti seorang bayi yang berkata, Tuhan, aku membutuhkanmu, aku membutuhkan firman-Mu, aku membutuhkan kasih-Mu. Aku ingin tumbuh di hadapan-Mu sebagai manusia yang sewajarnya, sebagai gambar-Mu yang kemudian menjalankan apa yang Kau kehendaki. Pokok berikut yang menjadi penekanan supaya kita sungguh-sungguh menjalani kehidupan pertobatan kita adalah dikatakan oleh Paulus supaya kita menjadi berguna, menjadi batu-batu yang hidup yang dapat dipergunakan untuk suatu pembangunan rohani. Saya pernah menguraikan ini dan saya tidak akan menguraikan lagi di sini secara panjang lebar. Saya cuma mau menekankan, jadilah batu yang hidup, suatu batu yang berguna. Dalam konteks bergereja, setiap kita yang terlibat di gereja yang kemudian dipakai oleh Tuhan itu akan menunjukkan dan mencerminkan bagaimana kita berartinya. Atau kita menjadi batu-batu yang hidup. Sebab banyak di gereja saya lihat, orang menjadi batu tapi batu yang kadaluarsa, yang tidak berguna, bahkan batu yang terlantar, yang kemudian tidak mau terlibat, kalau diminta untuk berpartisipasi, kemudian menolak, menjauh, bahkan menghilang dari kehidupan gereja. Saya mau memberikan ciri-ciri yang praktis untuk memberikan nilai atau memberikan penekanan kepada batu, kalau kita mau disebut batu-batu yang hidup. Karena kita harus mencontoh Tuhan kita, yaitu batu penjuru. Dia adalah batu penjuru yang dibuang oleh manusia, tetapi kemudian yang diangkat menjadi tanda dan sekaligus penjuru kehidupan kita. Dia menjadi juru selamat dunia yang akan mengantar kita kepada Bapa di surga. Dialah pandu, dialah jalan untuk kita menuju kepada tujuan yang sejati. Nah, batu penjuru itu biasanya kalau kita lihat ada bangunan, maka di samping tembok itu ada tali yang diurai ke bawah, di bawahnya itu ada batu atau ada logam. Sebagai penentu lurus tidaknya bangunan atau tembok atau dinding yang dibangun. Nah, kalau misalnya miring akan ketahuan dari tali yang kemudian digantungi batu atau logam. Itu batu penjuru. Jadi kalau masih miring maka akan diluruskan. Itulah Yesus. Dia dikatakan ketika hadir dalam dunia, batu penjuru yang dibuang tapi yang diangkat oleh Tuhan. Dan sekarang dialah menjadi batu bagi kita untuk menilai apakah kita hidup miring atau tidak. Kita tidak bisa menilai diri kita sendiri, Bapak Ibu Saudara. Saya melihat beberapa kasus banyak orang merasa benar dan dia kokoh kekeh pada prinsipnya itu, padahal dia salah. Nah, Yesuslah batu penjuru yang akan menilai di mana kita mengambil ukuran bagaimana kita hidup, apakah kita miring atau tidak. Jadi dialah patron kita. Selanjutnya, mengenai kita. Kalau dia batu penjuru, kita diharapkan menjadi batu-batu yang hidup, yang berguna bagi pembangunan suatu rumah rohani, supaya kita hidup dalam kekuatan tubuh Kristus. Karenanya, saya akan memberikan ciri-ciri praktis. Batu yang hidup, kalau kita mau menjadi orang yang betul-betul dipakai Tuhan dalam kehidupan bergereja, maka yang pertama adalah prioritaskan iman. Jadi saudara-saudara, saya selalu menekankan hal ini, tidak mungkin orang Kristen hidup tanpa memprioritaskan imannya. Jadi prioritaskan iman. Ibadah hari Minggu harus beribadah. Jangan ganti ibadahmu dengan arisan, karena banyak sekali saya lihat
orang lalu tidak bergereja. Kenapa tidak bergereja? Oh, kami ada kumpulan, kami ada arisan. Salah. Memang di sana juga ada kebaktian, tapi itu bukan ibadah minggu. Ibadah minggu kita adalah seperti ini, kita bersekutu, dan lalu kemudian kita beribadah bersama-sama. Kalau sebelumnya kita bersekutu secara nyata, kita boleh berjumpa secara fisikly, tapi hari ini kita melakukannya secara daring, dan ini pun adalah persekutuan yang dikehendaki oleh Tuhan. Saudara-saudara, prioritaskan iman. Jangan sampai kemudian dikatakan di dalam beberapa ayat, digeser oleh hal-hal yang lain. Yang kedua, jadilah jemaat yang aktif. Saudara, tidak mungkin kita akan menjadi batu yang hidup tanpa kita menjadi jemaat yang aktif. Saya mengajak kita semua, jadilah jemaat yang aktif. Yang aktif di dalam persekutuan, yang aktif bergereja, yang aktif di dalamnya. Yang ketiga, poin ketiga dari ciri batu yang hidup adalah kemudian bersyukurlah atas setiap bentuk pelayanan. Saya merasa sedih kalau misalnya kemudian terjadi sikap terkotak-kotak dalam kehidupan bergereja. Jangan dulu kita berbicara kehidupan yang luas, terkotak-kotak karena agama, karena suku. Sekarang dulu karena gereja. Jadi ada orang yang kemudian mencela gereja yang satu, mencela kekurangan-kekurangannya dan lain-lain sebagainya. Hentikan, tidak boleh lagi kita lakukan. Terutama saya mengajak jemaat gereja Kristen Sulawesi Tengah, jemaat Gloria Jakarta khususnya menjadi contoh bahwa kita tidak boleh terkotak-kotak, tidak boleh berkata, sudahlah dengan Pantekosta, sudahlah dengan GBI. Karena beberapa kasus di daerah itu masih sangat kuat. Ketegangan antara kelompok-kelompok ini masih kuat. Tapi kita tidak boleh seperti itu. Tidak boleh berkata, kita berbeda dengan yang lain atau merasa benar yang lain. Jadi bersyukur, dan saya sudah menyelesaikan itu, saudara-saudara. Ketika saya datang di Jakarta, tahun 2000 bahkan 2001, saya merasa saya kok seperti orang yang benar sendiri. Dengan prinsip saya, dengan teologi saya, dengan doktrin saya. Karena itu saya bersama istri dengan Ibu Gembala, waktu itu selalu pergi ke GBI, selalu pergi ke Pantekosta, bahkan kita ke katedral beberapa kali. Saya mengunjungi gereja-gereja yang berbeda dengan denominasi saya, lalu saya kemudian beradaptasi, saya menyesuaikan. Bahkan saya pernah melakukan live-in, belajar 5 bulan di GBI. Dan saya ingin mengatakan saya sudah menyingkirkan sekat-sekat itu. Dan itu tidak baik. Oleh karenanya bersyukurlah untuk setiap bentuk pelayanan. Dilakukan Katolik, dilakukan GBI, dilakukan Pantekosta, dilakukan siapapun. Asal dilakukan dalam nama Tuhan. Dan kitabnya itu Kejadian sampai Wahyu. Mari kita bersama-sama. Itu perlu sekali. Tidak mungkin kita menjadi batu yang hidup tanpa ciri yang ketiga ini. Selanjutnya, saudara-saudara, tentukan dan pilih jenis pelayanan yang mau kita lakukan. Kalau di GKI, kadang-kadang kalau ada orang yang mau masuk di gereja itu, setelah percakapan ada tawaran. Bu, di di gereja kami ada komisi ini, komisi itu. Ibu atau bapak atau saudara mau terlibat di komisi yang mana? Oh, itu luar biasa. Nah, saudara-saudara, walau kita tidak melakukan cara-cara itu, tapi saya mau mendorong saudara-saudara kalau mau menjadi batu yang aktif, batu-batu yang hidup, maka kemudian tentukan dan pilih pelayanan. Kalau ada penawaran bagi kita untuk melayani, jangan tolak, terlibatlah, karena itu akan menjadi jalan anugerah bagi kita. Selanjutnya, saudara-saudara, yang kelima adalah rajin memberi. Saya suka menekankan soal ini, rajin memberi, sebab memberi itu adalah inti dari kebahagiaan orang-orang Kristen. Yesus berkata, adalah lebih berbahagia mereka yang memberi daripada menerima. Saudara-saudara, selanjutnya dikatakan di poin yang ke-6 untuk ciri praktis mengenai batu yang hidup, orang yang disebut Kristen yang berdaya guna, yang bermanfaat, yang aktif. Jadilah pribadi yang mempersekutukan, bukan yang memecah belah. Kalau ada orang-orang yang mungkin tidak aktif, kita ajak. Kalau mereka mungkin merasa minder atau merasa tidak punya tempat di dalam gereja, ajaklah dia, doronglah dia bahwa kita harus menjadi pribadi yang mempersatukan. Dan yang terakhir, saudara, jadilah pribadi yang memancarkan iman dan semangat beriman setiap saat, seperti dikatakan Paulus dalam Roma 12, biarlah rohmu menyala-nyala, janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala dan layanilah Tuhan. Suatu spirit yang kita terima dari Kristus. Dan itu tidak bisa kita bentuk dengan cara kita sendiri, melainkan bagaimana kita berdoa, beribadah, dan aktif terus-menerus. Lalu kemudian kita akan dapat memancarkan suatu kehidupan yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara-saudara, tidak ada kehidupan yang bertobat, kemudian dilanjutkan sebagai
kehidupan yang penuh anugerah keselamatan tanpa hal-hal yang saya sebutkan tadi. Kita harus berubah. Nah, kemudian yang terakhir, berubahlah dengan sungguh-sungguh. Jangan hilang dari komitmen-komitmen pelayanan kita. Saudara-saudara, ada sebuah cerita yang suka saya ingat. Ada seorang ibu mati suri. Lalu kemudian dia menghadap Tuhan di sorga. Nah, ketika dia berada di sorga, dia bermohon, Tuhan, berilah saya kesempatan lagi untuk hidup. Berilah saya waktu 10 tahun lagi untuk hidup. Saya akan melayani-Mu Tuhan. Nah, rupanya Tuhan iba lalu kemudian berkata, oke, saya penuhi permintaan. Kembalilah ke dunia. Lalu kemudian orang yang menangis di sekitar petinya ketika dia membuka mata, lalu kemudian mulai menggerakkan kepalanya, kaget lari terpencar-pencar. Siapa yang nggak takut kalau umpamanya orang kita sudah bilang mati lalu bangun, saudara-saudara. Akhirnya dia berdiri, dia mengatakan bahwa Tuhan menolong dia, mengasihi dia, dan memberi kesempatan hidup 10 tahun lagi. Lalu orang-orang bersyukur. Nah, kemudian saudara-saudara, dia karena ingin melayani, baru bangun atau baru bangkit dari kematian, dari mati surinya, dia lalu segera pergi ke salon. Dia ingin memperbaiki penampilannya. Lalu di sana dia cat rambutnya yang memang sudah hitam, kemudian dia cat agak kebiru-biruan, ya kan? Kalau anak-anak kita ada yang pirang, ini agak kebiru-biruan. Bagian bawahnya diputih-putihin dikit. Jadi cakep. Kemudian hidungnya yang mancung, karena memang ibu ini cantik, hidungnya mancung, dipendekin dikit. Itu kan lucu, orang lain pesek itu dibuat mancung, ini mancung dipendekin dikit. Dan masih banyak lagi hal lain yang kemudian dia permak. Nah, sesudah dia selesai di salon, dia cantik, dia lalu kemudian keluar dari salon, menyeberang jalan buru-buru, dia mau kembali ke rumah. Tanpa dia sadari ada mobil yang lewat saat itu. Dia tidak lihat, nabrak dia, prak. Saudara, dia kritis dan mati saat itu. Ketika dia kembali menghadap Tuhan di sorga, dia berkata begini, Tuhan, bukankah Engkau memberikan saya waktu 10 tahun lagi untuk saya hidup pada waktu saya mati suri kemarin? Tuhan bilang, benar, saya sudah memberikan Engkau kesempatan untuk hidup 10 tahun lagi. Tapi kenapa saya baru keluar dari salon langsung saya ketabrak mati lagi, Tuhan? Oh, kau kayak kemarin itu, saya nggak kenal lagi kamu. Saya nggak kenal lagi wajahmu, saya nggak kenal lagi rambutmu, rupanya kamu. Ya, apa boleh buat? Ternyata kamu harus mati seterusnya. Saudara-saudara, saya suka merenungkan ini. Kalau mau berkomitmen prioritaskan pelayanan. Jangan pilih yang lain dulu. Mau permak diri lah, mau permak hidup. Bukan. Pikirkan tugas kita, pikirkan pelayanan kita. Maka kita akan menjadi batu-batu yang hidup. Dan jika kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan, keselamatan Tuhan, anugerah kasih dan sayangnya akan dikukuhkan kepada Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kepada kita semuanya. Tuhan memberkati kita. Amin. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, mari kita bangkit berdiri. Kita mengikrarkan iman kita menurut pengakuan iman rasuli demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan Allah. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Silakan duduk kembali. Kita akan memasuki perjamuan kudus. Penetapan perjamuan kudus. Saudara-saudara, dalam ibadah minggu ini kita akan melaksanakan sakramen perjamuan kudus dalam rangka bulan Oikumene terkait HUT ke-70 Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia. Untuk itu, dengarkanlah penetapan perjamuan kudus sebagaimana tercantum dalam 1 Korintus 11 ayat 23-26.
Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Supaya kita dipeliharakan dengan roti sorgawi, yaitu Yesus Kristus. Janganlah kiranya hati kita melekat pada roti dan anggur yang kelihatan ini, melainkan hendaklah dalam iman kita mengarahkan hati dan pikiran kita kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Kolose 3 ayat 1b. Dan benar anugerah membaru hidupmu, hilangmu tak bercemar oleh lampu sambut. Ketika insafku temas, seladapku datang. Syukur debatku tak lepas, berkat anugerah. Mari kita berdoa. Tuhan, layakkanlah kami untuk menerima roti dan anggur perjamuan kudus ini, sehingga kami hidup dalam kasih karunia-Mu. Kukuhkanlah dalam hidup kami iman yang kokoh, anugerah dan keselamatan, sehingga perjamuan hari ini membaharui hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berserah dan siap menyambut roti dan anggur perjamuan kudus. Amin.
Saudara-saudara, segala sesuatunya telah tersedia. Marilah kita mengikuti perjamuan kudus. Roti yang kami pecah-pecahkan ini adalah tanda persekutuan kita dengan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Dan makanlah menjadi peringatan akan Dia. Dan cawan minuman pengucapan syukur ini adalah tanda persekutuan kita dengan darah Tuhan kita Yesus Kristus. Ambillah dan bagikanlah. Dan minumlah kamu semuanya daripadanya menjadi peringatan akan Dia. Dengarkanlah firman Tuhan dari 1 Petrus 5 ayat 6 dan 7 demikian. Karena itu rendahkanlah dirimu di bawah tangan Tuhan yang kuat, supaya kamu ditinggikannya pada waktunya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Saudara-saudara, setelah kita mengikuti perjamuan kudus ini, saya mengajak kita untuk menyanyikan satu lagu oikumene, satu lagu persaudaraan. Lagu ini khas dari Sulawesi. Oleh karena itu saya mengajak Ibu Gembala, Audrey, Iin, dan Marcelia di samping saya. Kita akan menyanyikan dengan cara kita. Di Sulawesi suka dero, tapi ini bukan dero. Kita akan bergerak sambil menyanyi. 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Jadi Bapak, Ibu, saudara-saudara, orang tua, oma, opa, yang bisa berdiri di rumah masing-masing, mari berdiri. Lalu kemudian kita akan menyanyikan lagu ini, di mana kita akan bergoyang bersama-sama. 2 langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Lagunya adalah Alangkah Baiknya, Alangkah Bahagianya. Ya, kita berpegangan tangan ya. Dua langkah ke kiri, 2 langkah ke kanan. Alangkah bahagianya.
hidup rukun dan damai di dalam persaudaraan, bagai bunga yang harum. Alangkah bahagianya hidup rukun dan damai. Merawat parimadako, tubuh membepo bawo, main kipo kasang kompo, ane membetan londo. Lelawang parimadako, membepo bawo. Nyawa parimadako, tubuh membepo bawo, tubuh membepo bawo. Terima kasih. Salam persaudaraan, salam oikumene. Kita menyerahkan amplop syukur kita, amplop perjamuan kudus. Mari kita berdoa syukur. Bapa, terima kasih kalau pada hari ini kami boleh menerima tanda kasih dari anugerah keselamatan melalui roti dan anggur perjamuan kudus oikumene. Biarlah Bapa, semuanya itu mengukuhkan iman percaya kami untuk maju dan terutama untuk tetap setia kepadamu dalam iman percaya kami yang telah Engkau tanamkan di dalam hati kami masing-masing. Dalam nama Tuhan Yesus, kami mensyukuri segala nikmat-Mu yang telah kami terima. Amin. Saudara-saudara, kita akan memberikan persembahan syukur kita. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. 1 Korintus 15 ayat 57. Mari puji Raja Surga, persembahan bawahan, ditebusnya jiwa
Puji Dia, puji Raja semesta. Pujian kenalannya bagi umat harapan, dulu kini selamanya, panjang sangat baik. Puji Dia yang setianya aja. Bagai Bapa yang penyayang, siapa kita Ia tahu, tangan kasih-Nya menatang di tengah bahaya maut. Puji Dia, kasih-Nya selalu astra. Kita berdoa mendoakan persembahan kita, juga doa syafaat, dan diakhiri dengan doa Bapa kami. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami menyerahkan persembahan kami, terima dan kuduskanlah, sehingga dapat dipakai dalam pelayanan-Mu yang kudus di tengah-tengah dunia ini. Kami berdoa, berkatilah pelayanan-pelayanan kami Tuhan, pelayanan-pelayanan yang dilakukan oleh hamba-Mu ini bersama keluarga, juga oleh Bapak Ibu Majelis Penatua Diaken bersama-sama dengan keluarga, walau kami terpisah karena jarak demi memutus rantai perluasan wabah COVID-19, kami kiranya tetap satu dalam komitmen bersama untuk melayani. Tuhan memberkati semua majelis, suami, istri, dan anak-anak keluarga mereka dimanapun berada. Kami mendoakan yang sakit, Ibu Velma Pasoa Valenta, Ibu Mauren Hamang, Saudara Willy Boum, Bapak Rosano Robert Gunggundapu, Saudara Marcel Mangelang, Ibu atau Oma Penyami Sigilipu, atau Mama Diana, Saudari Yerlin Galamba, Ibu Silvi Timisela. Tuhan, biarlah jamahan-Mu dinyatakan kepada mereka melalui setiap tindakan medis, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka terima, juga perhatian, kasih, dan sayang dari keluarga, sehingga pada akhirnya mereka sungguh-sungguh dipulihkan. Kami mendoakan dalam pemulihan Ibu Foni Krishna Pagala Gelambang, Bapak Onja Tobondo, Bapak Robin Mangela. Tuhan, kami bersyukur atas kepulihan mereka, dan biarlah seluruh langkah pemulihan yang akan mereka ikuti diberkati oleh Tuhan. Kami mendoakan yang berulang tahun kelahiran Bapak Filman Bukudapu tanggal 2 Juni, Saudara Yohanes Deni Irawan tanggal 3 Juni, Ibu Foni Krishna Pagala Galambang tanggal 5 Juni. Tuhan, Engkaulah sumber kehidupan. Daripada-Mulah kami menerima umur dan waktu-waktu hidup. Kami bersyukur bersama-sama dengan mereka dan memohon Tuhan memberkati mereka. Kami mendoakan saudara-saudara yang berulang tahun pernikahan atau keluarga-keluarga suami istri yang berulang tahun pernikahan. Tuhan tolong dan berkatilah mereka, sehingga dalam kehidupannya mereka kokoh dan dikuatkan. Ya Bapa, kami mendoakan saudara-saudara keluarga yang dalam kedukaan. Kami mendoakan Saudara Yohanes Tadale atas meninggalnya keluarga Bapak Christian Tadale. Kami mendoakan keluarga Kampu Maja, Mama Erik, Papa Erik, atas meninggalnya Bapak Hasan Lume. Kami juga mendoakan keluarga Bapak Steve Kusame Mandagi atas meninggalnya Mama Fali, dan akan dikremasi pada hari ini di Dadap. Tuhan, dia dimanapun berada, kami mohon kekuatan dan pertolongan semua keluarga
yang dalam kedukaan kami mohon kekuatan kasih-Mu. Bahkan kami secara khusus mendoakan Bapak Immanuel Kombu yang juga berada dalam kedukaan karena istri meninggal istri terkasih tadi subuh saat melahirkan. Bapa, kami berdoa Tuhan berikan kekuatan kepada Bapak Immanuel Kombu dan tolong serta pimpinlah anak yang boleh dilahirkan dengan selamat. Tuhan menyertainya. Ya Bapa di surga, semua mereka kami bawa ke dalam tangan dan kasih. Kami mendoakan keluarga-keluarga saudara-saudara yang mengalami kesulitan ekonomi sebagai dampak dari pembatasan sosial selama masa pandemi COVID-19 ini. Tuhan kiranya menyertai. Kami mendoakan aksi Gloria Peduli, kiranya Tuhan menolong kami untuk tetap dapat melakukan langkah-langkah kepedulian untuk membantu saudara-saudara yang mengalami kesulitan. Kami mendoakan juga rencana selanjutnya yang akan kami lakukan di luar lingkungan jemaat membantu para pemulung. Akan bekerja sama dengan Komisi Pemuda dalam mewujudkan aksi kepedulian kami. Tuhan menolong semua langkah-langkah tersebut. Kami mendoakan para pemuda dengan seluruh kegiatan pelayanan mereka. Sebentar akan ada ibadah live streaming pada pukul 12. Tuhan menyertai pelayanan ini sehingga memberikan kekuatan dan menyatukan para pemuda dimanapun berada. Kami mendoakan yang berada di perantauan dalam pelayanan, diantaranya Jeffrey Tolevo, Yus Gola, Alpinus Bamolele, Albertian Torolium, Imran Lahuri, Roy Lawodi, dan yang lainnya yang belum kami sebut dan catat dalam doa ini. Tuhan, kiranya Engkau menolong, memberikan, bahkan memulihkan mereka jikalau berada dalam keadaan yang sakit atau kurang sehat. Engkau Bapa Allah yang perkasa kiranya beserta dengan mereka dalam segala keadaannya. Kami mendoakan anak-anak kami semuanya, Tuhan tolong pimpin mereka dari yang kecil sampai dewasa, bahkan seluruh proses pendidikan mereka, Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kami mendoakan panitia pembangunan, Tuhan menyertai seluruh panitia. Kami mendoakan pos kebaktian GKS Cibubur dan sekitarnya, Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan di sana. Kami mendoakan para pendeta-pendeta di lingkungan gereja kami, dalam lingkungan pelayanan kami. Tuhan memberkati semua pelayanan-pelayanan mereka. Kami mendoakan gereja GPN Galilea, Tuhan memberkati pendeta, majelis, dan jemaatnya. Kami mendoakan bangsa kami. Kami mendoakan pemerintah kami dari pusat sampai ke daerah-daerah. Kami mendoakan para aparat yang bekerja untuk ketertiban kami. Kami mendoakan para tenaga medis yang tetap berjuang untuk menangani kondisi kami yang ada, terutama pasien-pasien yang terdampak oleh wabah COVID. Kami mendoakan daerah kami di Sulawesi. Tuhan memberkati seluruh keadaan di sana. Bahkan Tuhan memberkati pelayanan gereja Kristen Sulawesi Tengah yang ada di sana. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan gereja-gereja dimanapun berada di seluruh Indonesia. Dan juga gereja-gereja dalam lingkupan pelayanan kami di DKI Jakarta. Kami mendoakan Bapak Ibu Saudara-saudara yang mengikuti ibadah saat ini semua, Tuhan memberkati, Tuhan menjamah mereka dalam kasih karunia-Mu lewat persekutuan dan perjamuan kudus yang sementara kami ikuti. Tuhan memberkati rekan-rekan sepelayanan kami yang juga terlibat dalam kegiatan dan pekerjaan medis, Diaken Risma Tedayu dan juga Saudari Yuliana Kelu atau yang lainnya. Tuhan menolong dan memberkati mereka. Kami mendoakan keluarga-keluarga muda, Eko dan Piti, yang menantikan hari kehadiran buah kasih mereka. Tuhan memberkati. Kami mendoakan Hendro dan Risma. Tuhan memberkati mereka. Tuhan menyertai mereka dalam segala rencana dan harapan-harapan mereka. Kami mendoakan David Poikelu dan Jane Octavia. Tuhan Engkau beserta dengan keluarga-keluarga ini. Kami juga mendoakan keluarga daripada Indra Torisumbi. Tuhan pulihkanlah istri terkasih Indah yang baru melahirkan beberapa waktu yang lalu. Tuhan memberkati dan memulihkan kondisinya, juga anak terkasih yaitu Ivana Audrey Torisumi. Tuhan menyertai keluarga ini. Ya Bapa di sorga, kami mendoakan
seluruh pelayanan-pelayanan kami ke depan. Hanya Engkaulah Tuhan, sumber kekuatan kami. Kepadamu kami berserah untuk kehidupan kami. Tuhan memberkati kami di rumah ini, Bu Gembala, anak terkasih, Audrey atau Butet, Iin, dan juga anak Marcelia. Bank yang terus membantu, bahkan juga mempersiapkan segala sesuatu dalam rangka kelancaran ibadah live streaming setiap minggunya. Berkatilah kami dengan seluruh rencana-rencana pelayanan yang ada. Terima kasih Bapa di sorga. Kami mengangkat doa-doa kami ini kepadamu di dalam nama Tuhan kami yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selamanya. Saudara-saudara, kami akan menyampaikan beberapa pokok warta. Yang pertama, terima kasih kepada Bapak Ibu Saudara-saudara yang boleh terlibat dalam ibadah minggu sekaligus perjamuan kudus oikumene yang dilakukan secara daring, live streaming. Pada saat ini Tuhan memberkati Ibu Bapak dimanapun berada. Yang kedua, ibadah live streaming seperti ini akan kita ikuti lagi pada hari Minggu mendatang, tanggal 14, pada pukul yang sama, yakni pukul 12. Semoga kita tetap satu adanya. Saudara-saudara, ibadah pemuda akan dilakukan sebentar siang. Mohon partisipasi seluruh pemuda dimanapun berada. Semoga kita dapat satu dalam pelayanan, walaupun kita lakukan secara online atau secara daring. Kami memberitahukan bahwa majelis akan bekerja sama dengan Komisi Pemuda untuk menggalang dana dalam rangka melakukan aksi sosial. Sekarang kita akan melakukan juga di luar gereja, yaitu kepada para pemulung. Ibu Penatua Herlina Kolobong, Ibu Penatua Komang Agustanti, dan Bapak Penatua Petrus Tolage sedang melakukan survei untuk kawasan atau lokasi yang akan kita kunjungi dan memberikan tanda kasih kita kepada saudara-saudara yang mengalami kesulitan di sana. Saudara-saudara, kami menyampaikan turut berduka cita kepada keluarga-keluarga yang mengalami kedukaan, kepada saudara Yohanes Tadale atas meninggalnya saudara Christian Tadale. Kami juga mendoakan dan mengucapkan turut berduka kepada keluarga Kampung Maja atas meninggalnya saudara atau Bapak Hasan Lume. Kami juga secara khusus mengucapkan turut berduka kepada saudara Immanuel Kombu yang hari ini mengalami kedukaan atas meninggal istri terkasih dalam saat kelahiran tadi subuh, tapi puji Tuhan anak selamat. Kita doakan. Kami juga mengucapkan turut berduka cita kepada keluarga Bapak Stefanus Kusame Mandagi atas meninggalnya Mama Pali, dan hari ini akan dikremasi di Dadap. Kami berserah kiranya Tuhan memberikan kekuatan dan penghiburan kepada Bapak Ibu saudara-saudara semuanya. Kami mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak Ibu saudara yang mengalami atau menerima karunia ketambahan usia. Kemudian keluarga-keluarga yang juga merayakan ulang tahun pernikahan, kami berdoa Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara-saudara semua dimanapun berada. Terima kasih atas perhatiannya. Kami mengundang Bapak Ibu saudara-saudara untuk bangkit berdiri. Kita akan mengakhiri kebaktian kita pada saat ini. Saudara-saudara, mari lanjutkan hidup kita dalam keyakinan penuh bahwa Tuhan setia memelihara dan memimpin kita. Dialah pelindung dan kekuatan kita dalam menapaki hidup.
Tangan kasih-Nya memimpinku di tengah badai dunia menakutkan. Hatiku tetap tenang teduh. Tiap langkahku ku tahu yang Tuhan pimpin ke tempat inginku dihantarnya. Hingga sekali nanti aku tiba di rumah Bapa surga yang bakal. Serinjaku iku emawei Palekatoya ukekeni Maungkano lino namo kumbali Ayanda yaku bedabadi Serinjaku iku emawei Ukalino riremeriweni Danilimu yakuna wawanaka Dati suruh kabanua kapal. Arahkanlah hatimu dan pikiranmu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Demikianlah ibadah kita. Kami mengucapkan terima kasih. Salam.